Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi energimu di 4 minggu bulan Maret 2022 ini. Kira-kira apa sajakah yang akan kamu alami di minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ya. Mari kita shuffle dulu kartunya ya. Pertama saya tarik dulu dari tarot, baru oracle, terus joker, terus domino ya. Kita cari tahu apa sajakah energi yang akan kamu lalui ya di bulan Maret, khususnya di minggu-minggu 1, 2, 3, dan 4. Ini dalam hal cinta, karir, dan keuangan ya. Ya Habibi, ya Muhammad, ya wow, keren. Bottom of the decknya ada romantic feelings, dan bottom of the deck dari tarot ada Four of Cups. Kemudian kita lihat lagi di kartu joker, Q. Bottom of the decknya ada 10 wajib. Ya Habibi, ya Muhammad. Wow. Ish, bagus-bagus semuanya. 2 double di bottom of the deck dari domino. Oke, Gemini. Untuk ini di minggu pertama ya, energi kamu di bulan Maret untuk minggu pertama, saya melihat hal-hal yang mengenai tentang rencana ya. Mungkin kalian ingin membangun rumah ya. Sudah 10 bulan kemarin ya, 10 bulan sebelumnya kalian sudah merindukan untuk berlibur atau berkunjung ke suatu tempat, atau kalian yang sudah berkeluarga ingin mengunjungi ingin membangun rumah, sepertinya akan terrealisasi ya, karena pasangan kalian mulai menyetujui tentang ajakan kalian ini gitu ya. Kenapa? Dia mulai berpikir tentang masa depan anak-anak kalian gitu. Jadi kalian akan melalui berbagai prosesnya itu ya, mungkin sedikit ada kemandekan, tetapi pada akhirnya akan terrealisasi di start dari mulai minggu pertama ini gitu ya. Untuk kalian yang ada sedang pacaran ya, sudah berpasangan, sudah berpacaran, saya melihat di sini kalian akan pasangan kalian mulai berpikir tentang bagaimana pernikahan kalian nanti gitu, atau dia sudah mulai berpikir tentang rencana untuk pernikahan gitu ya. Dan itu tidak perlu dia katakan kepada kamu ya Gemini. Intinya di start dari minggu ke-1 bulan Maret ini, dia sudah mulai fokus mentok ke pernikahannya dengan kamu ya. Untuk kalian yang masih single ya, atau sudah mencari pasangan, di minggu pertama kalian akan bertemu dengan soulmate ya. Kenapa saya bilang soulmate? Karena ada seperti rasa kekeluargaan di sini ya, rasa yang amat klop ya, cocok, seperti sudah menjadi satu keluarga gitu. Ketika kamu ketemu dia nanti, kamu merasa kok nggak asing ya gitu. Inilah soulmate kamu.
dan kamu akan bertemu dia di start dari mulai minggu pertama bulan Maret ya. Dan ini kemungkinan adalah jodoh kamu. Hihi. Jadi kamu bukan cuman ketemu seseorang untuk kamu pacari doang ya, tapi justru ini adalah soulmate kamu yang bakal menikah dengan kamu di start dari minggu pertama bulan Maret ya. Kemudian kamu kenapa ya, kamu yang sudah kalau kalian yang sudah berpasangan, sudah berpacaran, saya rasa pasangan kamu mulai ya untuk berpikir tentang fokusnya kepada pernikahannya denganmu, gimana rencana-rencananya. Ini tuh sudah mulai dia fokuskan ke situ. Jadi dia memaksimalkan keuangan dia mungkin ya, budget untuk persiapannya ya. Oke. Kenapa ya, kenapa kalau kalian yang sudah berkeluarga, kenapa pasangan kamu sudah mulai berpikir tentang bagaimana membahagiakan kamu? Untuk kalian yang sudah menikah, kenapa baru sekarang pasangan kamu mulai berpikir tentang masa depan anak-anak kalian, mulai berpikir tentang rumah ya, pembangunan rumah, atau mulai fokus ke kalian tentang gimana ya, fokus untuk membahagiakan kalian? Kenapa baru di bulan ini ya? Karena mungkin alam semesta juga ya, ini tentang pelannya, alam semesta sudah mulai mencubit pikiran dia gitu ya, menyadarkan dia bahwa hidup kamu nggak hanya sampai di sini ya, hidup kamu kedepannya harus lebih baik gitu, terutama untuk keluarga kamu. Jadi ada sebuah teguran yang menyadarkan dia, semacam hidayah gitu ya. Jadi dia mulai pulang ke rumah gitu, mulai fokus ke kalian, kamu dan anak-anak gitu. Jadi ini vice versa ya, kalau kamu laki-laki, saya rasa apapun yang kamu rencanakan bersama pasangan kamu ini akan terrealisasi sih sebentar lagi. Jadi kamu sedang berproses ya, prosesnya dimulai dari minggu pertama bulan Maret ya. Rencana-rencana kamu akan terrealisasi kalau kamu mulai bergerak di bulan Maret. Rencana untuk keluarga, kebahagiaan keluarga ya. Oke. Saya lihat di sini ada kebahagiaan yang luar biasa jika kalian mampu menstarting rencana kamu di minggu pertama ini bulan Maret ya, untuk kalian yang sudah berkeluarga. Untuk kalian yang sudah berpacaran, kenapa baru minggu pertama di bulan Maret baru dia mulai fokus ke pernikahan dengan kamu? Ini karena dia mulai menetapkan hatinya kepada kamu. Dia melihat ada satu harapan yang akan dicapai bersama kamu, harapan tentang kebahagiaan ya, kesuksesan. Itu sudah mulai terbuka di mata dia gitu, di mata hati dia gitu. Jadi kemarin itu mungkin kalian punya rencana tapi hanya sebatas rencana doang, nggak ada gerakan atau tindakan untuk bergerak ke situ, kepada komitmen. Tapi kali ini nampaknya dia sudah menilai segalanya tentang kamu ya. Dia sudah melihat, menilai kamu dari segala sisi ya, berbagai sisi, dan disinilah dia menemukan bahwa kamulah orang yang dia percaya untuk bisa mendampingi hidupnya untuk sampai akhir hayat gitu, bahkan sampai bisa mendidik anak-anak dia. Jadi kamu sudah mulai dipercaya untuk menjadi bagian dalam hidupnya gitu ya. Dan untuk kalian yang masih yang sudah menikah, single, sudah berpacaran, saya rasa di sini hal keuangan kalian ini sangat stabil ya, sudah mulai masuk ke kestabilan tiga ini ya. Keuangan kalian akan semakin membaik ya, di start dari mulai minggu ke-1 bulan Maret 2022. Jadi yang awalnya
kalian merasa nggak percaya diri membandingkan pencapaian kamu dengan beberapa orang lainnya, ya, kamu merasa pesimis kalau kamu tidak akan mencapai keuangan. Kamu mungkin menginginkan keuangan kamu meningkat seperti orang-orang yang kamu lihat. Jadi kamu mengadakan perbandingan, akhirnya kamu jatuhnya ke pesimis gitu. Tapi ternyata alam semesta mengatakan lain kepada kamu di minggu ke-1 ini, ya. Tidak. Jadi kepesimisan kamu bukan untuk diratapi dan membuatmu jadi pasif, ya, tetapi justru ketika kamu merasa down, ya, disitulah alam semesta mencolek kamu, hei, bangkit kamu, gitu ya. Akan ada sedikit rezeki yang menyentuh hati kamu, gitu ya, rezeki yang ketika dia datang itu kamu langsung berpikir, ternyata tidak seperti yang saya duga, gitu. Kenapa? Karena dimulai dari minggu pertama ini pintu rezeki kamu mulai akan terbuka, mulai stabil, mulai memasuki kestabilan. Oke? Di sini akan memicu semangat kamu lagi. Yang tadinya kamu down, kamu akan mulai semangat kembali dan bergerak menuju ke tujuan-tujuan kamu ini, ya. Kemudian di minggu kedua di bulan Maret untuk Gemini, kita lihat apa yang terjadi energi kamu, ya. Di minggu kedua ada death, ada children, your love life is being affected by children, dan 5 hati, kemudian 6 double dari domino. Aduh, hujannya, maaf, agak berisik. Jadi saya melihat ada sebuah tindakan, gerakan transformasi besar-besaran yang kamu lakukan, ya, di minggu kedua ini, ya, untuk mencapai semua keinginan kamu, ya. Yang tadinya kamu berpikir bahwa apapun keinginan kamu di masa lalu, ya, yang kamu pikir itu hanya hayalan doang, seperti anak kecil yang sedang menghayal seakan-akan itu akan terjadi, tapi ternyata memang terjadi ketika kamu melakukan transformasi besar-besaran dalam diri kamu. Apapun rencana kamu, ketika kamu dulunya kamu merasa terblok karena kamu merasa tidak mungkin, di sini kamu nggak mau tahu lagi, gitu. Kamu nggak mau tahu tentang akan tercapai atau tidak, kamu nggak mau tahu. Yang penting kamu bergerak di sini untuk melakukan sebuah perubahan demi mencapai tujuan hidup kamu, ya. Dan niat kecil pun, ya, yang kamu pendam selama ini, ya, didukung, ya. Sepertinya alam semesta mendukung kamu, gitu. Berkat dari semua ketulusan kamu, kebaikan kamu, semua itu dirangkul satu untuk memberikan jawaban atau balasan, ya. Jadi balasannya itu berupa dukungan dari semesta, sehingga semangat kamu ini sangat berkobar, gitu ya. Jadi kamu nggak semangat sendiri, gitu ya. Alam semesta pun semangat mendukung kamu untuk mencapai hayalan indah kamu ini. Dan orang-orang akan kaget dengan perubahan yang kamu lakukan. Yang tadinya mereka mematikan karaktermu, membunuh karaktermu, semuanya akhirnya jadi mendukung. Karena semangat kamu dan tindakan-tindakan yang kamu lakukan ini masuk akal, dirasa masuk akal dan menginspirasi banget, ya. Dan mereka melihat akan ada keberhasilan di diri kamu, gitu. Jadi ini kalau saya sudah berbicara tentang alam semesta pun mendukung, berarti siapapun yang tidak mendukung kamu tadinya, yang bertentangan dengan kamu tadinya, ya, itu akan semuanya tertransformasi, gitu, ya. Mereka dicuci otaknya oleh alam semesta. Jadi kalau kamu jalan, ya, kamu melakukan aktivitas kamu untuk mencapai tujuan kamu ini, ketika kamu berjalan keluar dari rumah, orang-orang akan melihat kamu dengan senyuman yang
cerah gitu, senyuman yang menyenangkan gitu. Nah, itulah cara semesta menyampaikan kepadamu bahwa alam semesta mendukung kamu gitu. Jadi kamu bisa melihat orang senyum dengan kamu gitu ya. Di perjalanan kamu bertemu orang menyapa kamu ya, menatap kamu dengan apa ya, penuh apa ya, dengan senyuman aja tuh ya. Itu berarti tanda bahwa semesta sudah mendukung kamu dengan apapun gerakan kamu, apapun tindakan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan hidup kamu. Intinya dengan cara yang baik dong ya. Ya. Pastinya. Ya, cara yang masuk akal. Cara yang fokus. Dan pada akhirnya 6 double kamu dapatkan di sini. Di minggu kedua akhirnya kamu mencapai semuanya. Kalaupun belum kamu capai di minggu kedua, di starting dari transformasi kamu di minggu kedua ini, kamu akan mencapai segala apa ya yang kamu inginkan ya, apapun yang kamu inginkan, kebahagiaan, keuangan, kesuksesan, posisi atau pangkat atau apa ya, karir kamu ya. Ini kamu, jika kamu merasakan bahwa kamu sudah mulai masuk ke pemikiran baru, pola pikir baru, kamu sudah mulai bertransformasi dan kamu mulai menggunakan gerakan-gerakan baru untuk mencapai tujuan kamu ya, niat-niat kamu ya. Ingat bahwa 6 double domino ini mengartikan tentang hal-hal yang tajam dalam hidup kamu ya. Ini tajam banget artinya. Jadi kalau kamu mendapatkan ini berarti kamu akan berbahagia dari segala sisi, keuangan, dari materi ya, dari segi materi, apa ya, jabatan, bisnis maupun kebahagiaan keluarga atau rencana pernikahan atau pertemuan dengan jodoh. Itu semua akan kamu dapatkan ketika kamu mulai bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, yang berubah dari pribadi kamu sebelumnya gitu ya. Nanti kamu akan mendapatkan petunjuk atau pencerahan atau sentuhan semesta, dan ketika kamu bangun, ketika kamu sadar kamu ini sudah harus berubah, dan jika kamu ikuti perintah itu, petunjuk itu, maka kamu akan berubah total di sini. Ini jalan kamu sudah dibuka di minggu kedua ya. Mengenai apapun keinginan kamu yang tadinya kamu merasa konyol banget, ini tuh bukan apa ya, itu tuh seperti memang apa ya, sebuah jawaban yang kamu cari gitu. Jawabannya sudah ada di sana gitu. Cuman kemarinnya kamu berpikir bahwa ini hanya sebuah keinginan yang konyol aja, nggak mungkin saya bisa mencapai itu. Padahal kenapa kamu bisa berpikir tentang itu? Karena memang kedepannya kamu akan menemukan hal itu ya. Kenapa kemarin kamu mandek, kamu pasif? Karena alam semesta belum membuka jalan kamu. Karena alam semesta melihat energi kamu tuh masih keblok, belum mau bergerak, belum mau apa ya, masih ada banyak masalah-masalah yang memblok kamu sehingga kamu belum mampu bergerak. Tetapi di sini kamu sudah siap membuang segala masalah, menempatkan di tempatnya masalah itu di tempatnya, dan kamu berjalan sendiri, melepaskan semua masalah, dan kamu tetap akan berjalan kepada tujuan hidup kamu. Dan disinilah pencapaian yang paling apa ya, luar biasa yang akan kamu dapatkan ketika kamu mulai bergerak di sini, karena alam semesta dan semua orang akan menyetujui kamu. Bahkan orang akan iri dengan pencapaian kamu ini. Orang akan kaget ya, dan sebagian merasa iri, tapi iri yang positif, iri sekalian mendukung gitu. Oke, itu di minggu kedua ya, bulan Maret. Di minggu ketiga, apa energi kamu ya di bulan Maret? Oke, Gemini, energi kamu di minggu ketiga bulan Maret. Saya melihat sini kamu yang berkeluarga. Jika niat kamu atau keinginan besar kamu adalah mendapatkan keturunan, saya rasa di sini akan
terbuka jalan kamu untuk mendapatkan keinginan kamu itu, ya. Atau kalau kalian yang sedang berkarir, kalian akan mendapatkan sebuah penghargaan, ya, kemajuan dalam bisnis. Kalau kamu seorang pengusaha, akan ada satu kejutan untuk kamu, ya, tentang prestasi kamu, ya, tentang sebuah pencapaian yang luar biasa yang akan mendapatkan hadiah dari seseorang gitu, ya, hadiah juga dari semesta, ya. Ini kalau tentang karir, cinta, dan keuangan. Kalau kamu mengharapkan sesuatu, bantuan apapun dari orang lain, kamu akan mendapatkan. Dari siapapun, kamu akan mendapatkan itu. Itu adalah hadiah yang diberikan semesta untuk kamu. Tentang kodependensi, addiction are affecting your romantic life. Ini tentang kerenduan, ya, kerenduan kamu untuk berbahagia sepertinya akan kamu dapatkan, ya. Apapun yang menjadi kerenduan kamu, jika kamu ingin dirindukan oleh seseorang, kamu merindukan dia dan kamu menginginkan dia merasakan hal yang sama, saya rasa dia pun demikian. Kenapa? Karena alam semesta menggerakkan hatinya ke kamu, Jadi kalau cinta LDRan, hubungan LDRan, sana di sini seperti yang kamu rasakan, dia pun terkoneksi, ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu rindukan selama ini, itu akan tercapai ketika kamu mulai bergerak di bulan kedua tadi, di minggu ke-1 dan ke-2 tadi. Kamu mulai bertransformasi tentang sikap kamu, cara kamu, pola hidup kamu rubah semuanya, dan pola terjang kamu selanjutnya itu kamu mulai manage dengan strategi-strategi yang lebih bagus, ya. Lebih, kamu nggak takut menghadapi tantangan-tantangan baru, maju aja terus, ya, dengan penuh semangat tanpa takut akan berhasil atau tidak. Nah, perubahan kamu ini membuat kamu menjadi pribadi yang dirindukan, ya, dirindukan oleh pasangan kamu, ya. Apapun yang kamu rindukan akan kamu dapatkan ketika kamu mulai bertransformasi. Jadi yang tadinya pasangan kamu bosan banget, menutup komunikasi, memblok, sepertinya ada kerinduan nantinya ketika kamu juga pun mulai merubah sikap kamu kepada dia, gitu. Dia akan merasa bingung, dan bertanya-tanya tentang perubahan kamu ini. Ada apa dengan di sini? Kamu ngalir aja gitu, kamu tunjukkan aja sikap kamu yang seperti biasa tapi sudah berubah. Kamu ngalir aja, kamu biasa aja di dia. Yang tadinya kamu sangat-sangat fokus ke dia doang, kali ini fokus kamu udah terbagi ke banyak hal dalam untuk tujuan hidup kamu ke depan, di masa depan kamu, ya. Jadi kamu nggak hanya fokus ke dia doang yang bikin dia bosan kemarin, ya, tapi kamu mulai fokus ke masa depan kamu. Akhirnya dia merasa diabaikan dan dia takut kehilangan kamu, dan dia mulai merindukan kamu yang dulu, ya. Jadi apapun yang kamu rindukan kemarin nggak kamu dapatkan, di sini kamu akan mendapatkan. Jadi kerinduan kamu terbalas gitu, dia akan balik merindukan kamu. Namun sayangnya kamu di sini sudah lebih tertutup, kamu di sini sudah lebih paham bagaimana caranya kamu dicintai, bagaimana caranya supaya kamu dirindukan. Tapi kamu sekarang sudah berubah, jadi kamu nggak peduli lagi. Terserah kamu mau merindukan aku, kamu serius atau enggak. Yang penting hidup aku ini kedepannya jelas. Gitu. Yang penting aku udah bisa mencapai tujuan aku, ya. Aku sudah mulai mendapatkan jalan untuk menemukan jati diri aku, menemukan tujuan hidup aku yang sebenarnya, dan aku tahu bahwa apapun yang aku lakukan ini demi kebahagiaan aku di masa depan. Jadi kalau memang kamu adalah bagian dari hidupku, kamu akan ada di sana gitu. Jadi nggak perlu saya pusing-pusing untuk bingung mikirin kamu, nggak perlu saya pusing-pusing berlebihan atau posesif sama kamu, nggak perlu.
kamu lebih mengerahkan pikiran kamu, ya, tujuan kamu mengarahkan pikiran kamu kepada tujuan masa depan kamu, tujuan bahagia kamu di masa yang akan datang. Ini resiko yang memang sangat tajam yang kamu ambil, ya. Kamu sudah yakin dengan pilihan yang harus kamu ambil ini. Jadi akhirnya kamu mulai tertutup, menarik diri dari aktivitas yang tadinya sia-sia gitu, membuang waktu, ya. Kamu menarik diri untuk berproses, mendidik diri kamu, belajar lagi, membilas diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih maju. Kamu mulai berkembang di sini dan kamu akan maju kalau kamu mulai berpikir dewasa, berpikir dengan tenang, berpikir luas, dan kamu lebih menggunakan logika daripada kecurigaan gitu, ya. Kamu lebih logis di sini. Kamu nggak semelau kemarin lagi, kamu nggak mendramatisir lagi gitu, ya. Kamu lebih simpel gitu di sini. Cara berpikir kamu tuh lebih simpel di sini, ya. Dan ketekunan kamu akan membuahkan hasil yang sesuai, ya. Fokus pada tujuan untuk membahagiakan diri sendiri, ya. Saya rasa kamu akan mendapatkan dukungan dari alam semesta. Orang-orang di sekitar kamu pun akan mendukung kamu dengan pandangan-pandangan yang positif, dan ini membuat kamu semakin tajam ke depan, semakin laju gitu di start dari minggu ketiga bulan Maret, ya. Perubahan kamu semakin meningkat, pencapaian kamu semakin jelas. Jadi kamu tuh kayak orang tuh yang kemarin berjalan, kamu sudah lompat gitu, lompat ke perubahan baru gitu, ya. Dan kamu menikmati kehidupan kamu menikmati proses kamu gitu, ya. Oke. Minggu keempat, ya. Ini terkait yang tadi minggu ketiga itu terkait dengan jodoh kamu, soulmate kamu, twin flame kamu, kesuksesan kamu, semuanya kamu akan capai gitu, ya. Kamu lompat kepada kemajuan hidup. Kemudian di minggu keempat ada King of Cups, Spirit, extend your light-hearted, energy to others dengan 6 hati dan 31. Di sini kamu mulai memasuki fase di mana puncaknya transformasi kamu gitu. Kamu merasa kok saya sudah bersemangat melakukan perubahan, tapi kok masih belum ada pencapaian yang berarti di sini, ya gitu, ya. Saya melihat di sini ini adalah fase di mana kamu mulai mengevaluasi diri lagi gitu. Oh, mungkin saya kemarin terlalu bersemangat, ya. Mungkin saya terlalu laju ingin berubah, jadi saya terlalu mengharapkan bahwa perubahan itu cepat datang kepada saya. Tidak bisa begitu. Semuanya harus melalui proses, ya. Ada tahapannya. Tetap aja pada semangat kamu, tetap aja fokus. Di sini kamu diuji dengan sentuhan untuk pendewasaan yang lebih maksimal. Makanya di sini kamu masuk ke fase di mana ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan, ya, dengan bijaksana gitu, ya, bahwa cara kamu yang cepat bukan berarti mendapatkan pencapaian yang sesuai dengan waktu yang kamu tentukan, ya. Semua itu berproses dulu gitu, dan semua itu harus kamu tanggapi dengan bijaksana, dengan kedewasaan, bahwa saya tidak bisa pasif, saya tetap harus inisiatif untuk tetap berkembang, tetap maju gitu, ya. Kadang orang tuh
kalau mau masuk ke tingkat selanjutnya, tingkat kemajuan hidup, tingkat kemajuan pikiran, tingkat kedamaian, mereka tuh diuji dengan kekacauan dulu, kegalauan dulu, ya, karena mereka sudah eksis banget, sudah banyak melakukan perubahan, tapi kenapa belum ada jawaban gitu, ya, belum ada pencapaian yang berarti di situ, belum bergeser gitu ya, tetap aja lakukan, ya. Artinya kelajuan kita tetap aja kita lakukan, biarkan waktu yang menentukan kapan kita sampai ke situ, ke tujuan hidup kita. Jadi ini alam semesta mendukung kamu bahwa kamu harus lebih bijaksana, ya, hati dan jiwa kamu harus seimbang, keinginan kamu harus kamu sortir gitu ya, harus kamu seimbangkan, ya. Jadi tidak memaksakan sesuatu datang kepada kamu atau terjadi kepada kamu, tetapi ngalir aja gitu. Alam semesta ingin kamu lebih rileks, ya. Tetaplah berkembang, tetaplah melakukan teknik-teknik untuk mencapai tujuan kamu, tetaplah gitu. Tapi di sini apa ya, mungkin tadinya kamu memang bertransformasi, tapi kamu menggunakan energi semangat jiwa muda kamu. Jadi alam semesta menginginkan kamu menggunakan semangat jiwa dewasa kamu, supaya cara kamu menanggapi masalah yang datang itu kamu lebih tenang, lebih bijaksana, lebih rileks, karena supaya kamu mengerti bahwa ini adalah proses gitu, proses tahapan-tahapan gitu. Yang penting kamu sudah melakukan berbagai cara gitu. Sini kamu harus mengevaluasi lagi diri kamu, apakah ada yang masih kurang di diri saya untuk saya rubah gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kamu keluar dari kepasifan saat ini gitu, ya. Yang kemarin kamu tuh kalau sudah sampai di fase apa, jadi setiap orang kalau mau loncat ke perubahan itu mereka akan dikocok gitu ya, dengan pertama mereka mendapatkan semangat, tiba-tiba mereka ngerasa down. Itu adalah proses, ya, proses penyeimbangan diri gitu, ya. Jadi kalau kamu paham bahwa apapun yang kamu rasakan dalam ketika kamu berproses untuk berubah, ya, antara semangat dan galau, ya, kalau kamu sudah merasakan hal itu, berarti kamu sedang dicuci, kamu sedang dipersiapkan untuk masuk ke tahap yang lebih serius, lebih dewasa, lebih bijaksana gitu. Jadi buanglah energi negatif ini, ya. Jangan kamu langsung malas bergerak, jangan. Buanglah pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Tetap aja fokus ke tujuan hidup kamu, ya. Karena sampai sini alam semesta akan mengirimkan dukungannya kepada kamu melalui seseorang yang akan membantu kamu untuk berspirit lagi, bersemangat lagi, bangkit lagi gitu. Jadi di tahap ini tuh kamu sedang dicuci dulu untuk keluar dari masa-masa pemikiran sulit dulu gitu. Dahulunya kamu sulit banget, kamu sudah semangat, kamu sudah melakukan strategi baru, kamu sudah lompat kiri kanan demi sebuah perubahan, tapi tiba-tiba kamu merasa down ketika kamu belum mencapainya. Di situ kamu mulai pesimis dan kamu ngerasa down banget dan kamu pasif lagi. Kamu udah nggak ada keinginan untuk berubah lagi. Kamu akan berkata gini dalam hati, percuma saya sudah lakukan segala cara tapi tetap aja kayak gini terus gitu. Hanya kamu berhenti. Tetapi di sini alam semesta tidak ingin kamu berhenti.
ketika kamu mulai berpikir, ketika kamu mulai mengevaluasi diri, di situ alam semesta sudah menunggu kamu, ya, mengirimkan seseorang untuk menunggu kamu, menarik tangan kamu untuk keluar dari hal-hal yang memblok kamu selama ini gitu. Jadi kamu akan terbantu gitu. Ketika kamu mulai merasa mandek, akan ada satu kiriman semesta yang akan membuat kamu tiba-tiba cerah lagi, full power, full spirit gitu ya. Jadi yang tadinya kamu berpikir bahwa perubahan yang sudah saya lakukan ini nggak akan ada hasilnya, salah ya. Jadi jangan terpengaruh dengan apapun. Kalau kamu bilang katanya tadi alam semesta sudah mendukung, jadi orang-orang yang nggak setuju tadi bakal setuju. Tetapi di fase akhir dari alam semesta mengantarkan kamu kepada kepada fase baru untuk menghari satu fase kemandekan untuk maju ke depan lagi ya, meloncat ke fase kecerahan hidup ya. Itu tuh kamu benar-benar harus dicuci dulu, bersihkan dulu gitu, ditampar dulu gitu, supaya kamu sadar bahwa ini tuh kamu sudah di level selanjutnya. Jadi kamu jangan berpikir seperti yang level-level sebelumnya dong. Jadi sebelum kamu melompat ke batu selanjutnya itu kamu harus mempersiapkan cara cara kamu bertolak dari batu satu ke batu dua gitu ya, tanpa adanya bantuan semesta ya, bantuan gravitasi bumi, kamu nggak akan bisa melompat ke batu selanjutnya. Ini yang saya maksud dengan kenapa ketika kamu sudah mulai ingin melompat, tiba-tiba kamu sepertinya nggak ada tenaga gitu. Katanya alam semesta akan mendukung saya untuk menguatkan saya untuk meloncat gitu, lebih maju. Ya, karena kamu belum siap. Jadi persiapkan dulu gitu. Ya. Kalau cuma lompat-lompat aja, bisa jadi kalau kamu melompat dalam ketidakseimbangan diri kamu, ya, kamu akan jatuh ke pinggir batu. Kemungkinan kamu akan terpeleset. Kenapa? Masalah-masalah yang akan kamu hadapi di depan itu sana tuh akan lebih besar, lebih berat. Jadi kamu harus distabilkan dulu gitu, dikuatkan dulu di sini. Jadi seperti orang mau melompat ke batu selanjutnya itu, dia harus bersiap dulu, memastikan bahwa kakinya tuh harus benar-benar sampai ke batu, tepat di tengah-tengah batu, bukan di pinggir batu. Karena kalau di pinggir batu dia akan terpeleset. Jadi itu yang saya maksud dengan kenapa semesta membawa kamu di fase ini gitu. Jadi diseimbangkan dulu lah, diatur dulu, ditegakkan dulu kamu ya, ditegakkan dulu melalui penenangan, evaluasi diri, pendewasaan dulu ya. Kamu dicuci, benar-benar dicuci untuk siap dulu gitu, untuk mengatur keseimbangan ya, strategi kamu untuk maju melompat ke batu selanjutnya, supaya kamu tuh tepat pada sasaran gitu. Jadi di sana kalau kamu bisa selamat ke titik paling tepat di batu kedua, maka di sana kamu sudah siap untuk lanjut ke batu selanjutnya yang mungkin sudah ditata oleh alam semesta, mungkin agak lebih jauh lagi, jaraknya mungkin agak lebih jauh. Jadi kamu akan melangkah lebih langkah kamu yang tadinya biasa aja harus kamu lebarkan lagi gitu, dengan tenaga yang lebih ekstra lagi gitu. Jadi jangan putus asa ya ketika kamu mendapati diri kamu dalam fase seperti ini. Saya sudah berubah kok, saya sudah melakukan semangat yang super ekstra di sini kok. Kenapa jawabannya masih ini aja gitu. Yang terjadi malah tetap seperti biasa gitu. Itu berarti cara tanggap kamu yang belum dewasa. Makanya semesta menginginkan kamu
evaluasi diri lagi. Kamu harus tenang dulu, adakan penenangan, belajar lagi untuk berpikir secara adil, secara seimbang, lebih menggunakan logika, ya, jangan menggunakan ego ya. Jadi alam semesta menginginkan kamu itu menggunakan logika daripada mengedepankan ego gitu. Jadi tanpa sadar kamu pun akan sampai gitu. Lebih baik kita tuh nggak menunggu pencapaian, tapi kita bergerak menuju ke sana. Kita terus bergerak ke pencapaian tanpa mengharapkan, tanpa menggantungkan harapan kepada pencapaian itu. Daripada kita berharap penuh, ya, tanpa melakukan gerakan-gerakan untuk menuju ke pencapaian itu, karena kita hanya punya keyakinan tanpa gerakan, tanpa gerakan-gerakan gitu, ya. Artinya kita harus siap dulu gitu, ya. Gitu. Jadi orang yang mencapai segala sisi kehidupan yang lebih baik itu, ya, adalah orang yang tidak menggantungkan harapannya, ya, orang yang tidak kecewa ketika dia belum mencapainya. Jadi dia semuanya pasrahkan. Yang penting saya tidak pasif, saya tidak berhenti. Yang penting saya tidak malas. Gitu. Yang penting saya di sini tidak putus asa, saya terus bergerak, maju. Terserah yang akan saya capai itu akan semua yang saya inginkan itu akan saya capai atau tidak. Yang penting yang saya tahu bahwa cara mencapai kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara A, B, C, D, itu aja gitu, ya. Untuk kapannya itu diserahkan kepada pemilik semesta ini, ya. Jadi jangan putus asa, ya. Oke, saya lihat di sini. Ayo kita cari tahu pesan semesta untuk kamu di Bottom of the Deck, untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi, ya, di diri kamu dari minggu pertama sampai minggu keempat ini. Kira-kira pesan semesta apa? Pesan semesta apa untuk kamu, gitu, ya. Kita masuk ke pesan semesta untuk kamu. Di sini ada Four of Cups, ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. 10 wajib dan 2 double. Oke. Alam semesta ingin menyampaikan bahwa, ya, ayolah, silahkan melakukan pertimbangan dari segala sisi, karena kamu akan mendapatkan hadiah dari semesta dari segala sisi yang kamu inginkan. Jadi kamu harus stabil dulu, ya. Cuci pikiran kamu, cuci hati kamu, cuci jiwa kamu dari penyebab kemandekan. Jadi buanglah kepesimisan dan buanglah keputusasaan, ya. Keputusasaan itu dibuang gitu. Jadi gantilah kepesimisan dengan keoptimisan, ya. Jadi caranya kita tetap semangat adalah ketika kita sudah mulai pesimis, ya, gantilah, segera move on dari kepesimisan, ya, segera berpindah dari suasana itu. Jadi kita harus menguasai, jangan tenggelam dalam suasana yang tiba-tiba muncul hanya sebentar aja gitu. Kalau kita tenggelam berarti yang datanya hanya sebentar, bisa membuat kita tenggelam berlama-lama, bahkan membuang waktu gitu. Tenggelam dalam waktu yang lama dalam kepesimisan tadi, keputusasaan tadi. Tapi kalau kita segera move on dari kepesimisan suasana tersebut, ya, terus akibat dari suasana yang cuman datang sementara untuk mengusik kita, ya, maka kalau kita cepat move on dari situ, maka kita tidak akan mudah untuk menjadi pribadi yang mudah dikuasai oleh kekalahan gitu, ya. Kemudian dalam hal cinta, ini tentang kesemuanya, ya. Tentang segala sisi, sikap kamu,
pribadi kamu, cara pikir kamu, pola pikir kamu, cara pandang kamu gitu ya. Ini harus distabilkan dulu gitu. Jadi alam semesta sedang menunggu kamu berubah ya. Untuk secara fisik kamu sudah melakukan gerakan yang tepat. Hanya secara jiwa, hati, dan pemikiran kamu ini yang masih harus kamu stabilkan dulu. Karena kamu akan mendapatkan hadiah yang besar dari semesta. Jadi kamu harus membawa diri kamu yang benar-benar siap memegang piala itu gitu. Ya. Supaya kamu pantas mendapatkan itu tuh gimana? Gitu. Itu dari diri kamu. Keseluruhan diri kamu, itu hati, jiwa, pikiran, perasaan, pola pikir. Ya. Kemantapan diri kamu gitu. Keoptimisan kamu ya. Semuanya. Kalau di sini tentang cinta, alam semesta menginginkan kamu tuh ngalir aja, gak usah memaksakan dan jangan berada di dalam keterpaksaan. Ngalir aja, apapun yang kamu rasa benar, nyaman, indah, ikuti, ya, lanjutkan. Tetapi kalau kamu merasa bertentangan, andek, kacau, gelisah, tinggalkan. Tapi kembali lagi, stabillah dalam berpikir, seimbanglah. Jangan kamu hanya menginginkan keindahan doang. Ya, kalau kamu ingin benar-benar mencapai keindahan yang dan kebahagiaan dalam hidup kamu, ya, tetapkan dari sekarang dengan cara kamu harus menilai dengan seimbang gitu. Ya, dalam mengambil keputusan itu. Jadi gini, ada seseorang teman saya. Dia itu ketika bertemu dengan pasangan dia, ketika pasangannya lagi melakukan hal yang baik dan lagi romantisnya, dia bahagia banget sampai lupa dengan semua kesakitan yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Tetapi tiba-tiba ketika pasangannya lagi sibuk dengan hal lain, mengenai pekerjaan, bisnis atau dan lain sebagainya, itu dia mulai kotor lagi pikirannya. Ya, dia mulai pesimis gitu. Jadi dia ini tidak mau menerima spasi dalam tapi kembali lagi, stabillah dalam berpikir, seimbanglah. Jangan kamu hanya menginginkan keindahan doang. Ya, kalau kamu ingin benar-benar mencapai keindahan yang dan kebahagiaan dalam hidup kamu, ya, tetapkan dari sekarang dengan cara kamu harus menilai dengan seimbang gitu. Ya, dalam mengambil keputusan itu. Jadi gini, ada seseorang teman saya. Dia itu ketika bertemu dengan pasangan dia, ketika pasangannya lagi melakukan hal yang baik dan lagi romantisnya, dia bahagia banget sampai lupa dengan semua kesakitan yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Tetapi tiba-tiba ketika pasangannya lagi sibuk dengan hal lain, mengenai pekerjaan, bisnis atau dan lain sebagainya, itu dia mulai kotor lagi pikirannya. Ya, dia mulai pesimis gitu. Jadi dia ini tidak mau menerima spasi dalam karena hidup ini kan ada fase-fase yang harus kita lalui gitu. Ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang gitu. Itu tuh bertukar terus. Kehidupan itu ada naik, ada turun gitu. Di sini jadi kamu tuh diinginkan semesta untuk lebih seimbang dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam menilai sesuatu. Ya, jangan hanya mau enaknya doang gitu. Ketika lagi senang-senangnya kamu senang, kamu lupa dengan kesakitan yang dilakukan seseorang kepada kamu. Ya, oke, silakan senang-senang aja. Tapi ketika kamu di seseorang yang memang dia lagi nggak mood atau dia lagi sedang sibuk, belum bisa respectin kamunya jadi down, kamunya jadi putus asa, kamu mulai berpikir yang negatif tentang dia. Hey, ini hidup, ngerti, tolong mengerti tentang kehidupan. Kehidupan itu ada naik turun. Kehidupan ini adalah grafik gitu. Ya,
ada pasang surutnya gitu. Jadi makanya kita tuh disuruh stabil tuh gitu, supaya kita tuh datar aja. Mau kehidupan ini naik ke turun ke, itu caranya kamu mengerti tentang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur itu adalah mereka orang yang stabil, orang yang seimbang. Jadi nggak hanya mau senang-senang doang. Cobalah menerima kenyataan, ini tuh kenyataan, bukan dunia dongeng, ya. Makanya alam semesta ingin kamu itu harus berpikir seimbang, menilai segala sesuatu dengan seimbang. Jangan hanya mau senang doang. Ketika dia lagi respect sama kamu, kamu senang, bahagia seperti kamu terbang di awan-awan. Tetapi ketika dia lagi nggak respect sama kamu, dia lagi sibuk tentang pekerjaan atau apapun itu, kamu mulai seperti jatuh dari atas pohon sampai ke tanah, terus kamu merasa sakit banget gitu. Padahal dianya biasa aja. Nah, tiba-tiba dia datang lagi, dia respect kamu lagi, kamu happy lagi, ya, happy lagi. Kamu lupa dengan kesakitan tadi. Seolah-olah dunia ini tuh kamu sudah capai kebahagiaan yang paling hakiki. Tiba-tiba dia lagi sibuk untuk hal lain, kamunya down lagi, jatuh lagi. Aduh, hidup nggak boleh gitu ya, nggak boleh begitu. Berarti kamu egois pada kehidupan kamu, kepada diri kamu sendiri, pada jiwa kamu sendiri. Kamu nggak mau menerima kenyataan bahwa orang itu nggak selalu harus full dengan kita gitu. Ya, begitu juga dengan keadaan hidup ini tuh ada naik turunnya. Rezeki itu semua tuh ada naik turunnya. Jadi tolong ya, jangan egois memaknai kehidupan ini, ya. Stabilah dalam memahami realita. Seimbangkan diri kamu. Kenapa semesta ingin kamu menstabilkan diri, agar kamu tahu tentang bersyukur gitu. Bersyukur atas setiap waktu yang kamu lalui, gitu. Buruk atau baik, ya, itu adalah pelajaran. Itu adalah pengalaman dan pelajaran. Itu adalah tahap-tahap kehidupan yang mengantarkan kita ke kehidupan selanjutnya. Yang dituntut di sini dari diri kamu adalah penerimaan. Kita harus menerima apapun yang diberikan alam semesta kepada kita dengan rasa syukur. Tuh. Ya, itu adalah kenyataan hidup. Kenyataan hidup itu berhubungan dengan grafik naik turun kehidupan gitu. Tidak selamanya kita harus ada di atas, tidak selamanya kita berbunga-bunga. Dalam satu minggu selalu ada perubahan. Hari ini nggak seperti hari esok. Jadi kita harus paham tentang itu, supaya ketika pasangan kita lagi nggak respect sama kita hanya santai aja. Kemarin kita baru berbahagia kok, sekarang kita saya ngerasa down banget sih. Dia lagi gini ya. Aduh, pertanyaan-pertanyaan yang negatif itu membuat kamu jadi kotor. Itu artinya kamu dalam hidup kamu tuh kamu nggak menerima kenyataan hidup. Kamu nggak mau berjalan dalam kehidupan ini dengan pikiran yang positif. Gitu. Kamu maunya enaknya saja. Gitu. Ini contoh untuk orang-orang yang supaya kamu mengerti gitu, supaya kamu paham bahwa kehidupan tuh nggak selalu enak. Yang tidak enak ini datang untuk memberikan pelajaran supaya kita lebih tahu caranya bagaimana supaya kita datar aja, walaupun ada badai, ada angin sejuk, kita tetap datar. Garis datar ini adalah rasa syukur. Itu yang saya maksud dengan kestabilan, ya. Gitu. Jadi setelah kamu stabil, nanti kamu datar seperti lurusnya lidi ini, ya, sumpit ini, ya. Di situ baru kamu menemukan titik kebahagiaan kamu yang hakiki. Jadi kamu ketika sudah melupakan pengharapan kamu yang mengecewakan, kamu sudah melupakan semua, gak bergantung lagi pada harapan-harapan palsu, ketidakpastian, kamu tidak berharap kepada itu lagi, semua itu lagi, ya. Kamu tidak bergantung kepada apapun, kamu hanya pasrah aja, kamu hanya menjalani realita kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Disitulah keseimbangan mulai
menarik kamu kepada kebahagiaan yang kamu inginkan, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang hakiki itu ya. Segala keinginan kamu akan tercapai ketika kamu sudah stabil dalam hati kamu udah bersih, jiwa kamu, pikiran kamu sudah mampu mengendalikan diri ya. Kamu sudah mampu mengendalikan diri, menguasai keadaan ya. Kamu sudah mampu bijaksana mengartikan kehidupan ini, memahami kehidupan ini, arti kehidupan ini. Disitulah kamu masuk ke fase kehidupan yang sesungguhnya, yang kamu inginkan selama ini. Dan ingat, di tengah-tengah pencapaian kamu harus tetap waspada terhadap pengaruh-pengaruh dari luar ya. Karena kembali lagi, hidup tidak selamanya di atas. Jadi waspadalah terhadap diri kamu ya, kebijakan-kebijakan kamu ya, cara hidup kamu. Artinya jangan melonjak ya. Artinya gini, bisa jadi kamu harus waspada terhadap orang luar ya, ancaman-ancaman dari luar. Tapi yang paling utama adalah kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman yang ada dalam diri kita. Ancaman ini, yang saya maksud ini adalah jangan melonjak, jangan lupa diri, jangan lupa cara kamu menemukan kesuksesan dan kebahagiaan ini tuh dengan cara seperti apa? Datar, seimbang, bersyukur. Nah, kalau kamu tak paham tentang bersyukur, berarti kamu paham tentang bagaimana mempertahankan ya kestabilan diri kamu, kesucian pikiran kamu, kebersihan pola pikir kamu, tindakan-tindakan kamu, keadilan tindakan kamu ya. Itu yang harus kamu jaga ya. Kalau kamu paham tentang itu, kamu tetap jaga tentang itu, maka kamu akan tetap berada di posisi yang sama dengan yang dikatakan oleh sepuluh wajin, kesuksesan dan kebahagiaan ya. Jadi kita perlu berhati-hati terhadap energi dari luar, tetapi yang paling penting adalah kita harus berhati-hati terhadap energi dari dalam diri kita. Harus tetap stabil, seimbang, datar aja ya. Tetap menjaga rasa syukur kamu kepada Ilahi. Lakukanlah sikap-sikap, tindakan-tindakan yang adil, bijaksana, dan tetaplah baik gitu ya. Jangan melonjak. Kalau kamu berani melonjak, artinya kamu loncat balik, kamu akan dipaksa untuk lompat balik ke posisi kamu sebelumnya gitu. Oke, Gemini, itulah energi kamu di bulan Maret nanti. Jika kamu merasa sudah berada di fase ini, ikutilah pesan semesta yang saya sampaikan di sini. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kamu, semoga ini menginspirasi, semoga ini memotivasi kamu, Gemini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.